Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dari kami tim Jagatan Mengi. Pada acara malam hari ini, saya bersama Mas Dian dan juga biasa narasumber kami, Gus Ibran, akan mencoba bertanya ini tentang kenapa selama ini Gus Ibran kok selalu membuat konten-konten yang menampilkan tentang pesugihan dan juga tumbal-tumbal gitu. Untuk mempersingkat waktu ya, saya akan langsung bertanya kepada Gus Ibran. Gimana Gus? Kenapa kok selama ini selalu kebanyakan membuat konten tentang pesugihan dan juga tumbal-tumbal gitu? Intinya maksudnya gimana? Ya gini Mas Hanafi, saya membuat konten-konten semacam pesugihan itu ya, juga yang ditumbalkan itu. Saya ingin, tujuan saya ingin ya mengingatkan pada diri saya sendiri, juga pada sahabat-sahabat GSB Channel Misteri dan saudara-saudara kita Mas Hanafi. Bahayanya atau dosanya orang mengambil pesugihan dengan cara pesugihan itu tidak sebanding apa yang harta yang didapat dengan dosa yang didapat, itu nggak sebanding masalah itu. Banyak dosanya. Iya. Ya misalnya segini saja Mas Nabi. Orang ingin kaya dengan cara pesugihan itu Mas. Misalnya sampai niat mencari pesugihan, sudah niat saja sih sudah dosa. Ya. Niat saja sudah dosa. Belum lagi sampai ke sana, misalnya sampean ke istilahnya ke apalah tempat-tempat sakral macam istilahnya tempat itulah gitu ya. Nah, sampai situ sampai juga nanti Sudah bertemu juru kunci nanti ya macam mana lah caranya saya nggak tahu. Nah, sampai nanti kan memuja, istilahnya memuja. Nah, mendoakan Tuhan nanti. Menyekutukan berarti. Iya, sekutu sama iblis lah sampai. Nah, musyrik, termasuk musyrik. Orang musyrik juga nggak akan terampuni masa Nabi dosanya. Mesti sampai nanti mengadakan ritual-ritual, terus suruh apalah, nanti saya juga nggak tahu, nggak pernah ke sana. Dia mesti semacam itu. Nah, belum lagi nih, nanti mengorbankan orang yang sampai cintai, sampai sayangi. Contohnya nanti kalau nggak anak, orang tua sampean, Istri. nah mesti dikorbankan, ada yang dikorbankan Mas Nabi. Memangnya rata-rata memang begitu ya Gus? Harus mengorbankan salah satu mungkin anggota keluarga kita agar bisa diberi harta kekayaan yang kita inginkan itu. Kebanyakan gitu. Macam itu, kebanyakan itu minta tumbal, minta imbalan lah istilahnya gitu. Iya. Biasanya itu yang ditumbalkannya itu apa aja tuh? Ya tergantung dari sananya, tergantung dari kuncinya. Biasanya ya kalau enggak manusia ya hewan, tapi kebanyakan ya manusia, anaknya yang dicintai itu. Tergantung dari kuncinya, saya nggak tahu, nggak pernah ke sana kok. Ya kebanyakan gitu. Nah, soal hasilnya, soal duit, hasilnya uangnya kekayaan lah iya, yang didapat. Ya soal uangnya ya biasanya ya juga sama saja, misalnya seperti uang biasa-biasa itu ya dipakai buat apa saja aja bisa uang.
bisa dipakai buat beli apa saja yang diharamkan itu bukan uangnya, caranya hasil mendapatkannya itu, caranya itu yang dihalal haramkan itu, bukan soal uangnya. Kalau uangnya dipakai buat apa saja bisa, bahkan buat pergi haji pun bisa, tergantung niatnya kok. apa enggak Dibuat bayar UNH, mesin cetakan uang itu juga nggak bisa nilai ini halal haram, nggak bisa. Saya sama saja ya. Ya uangnya juga sama saja, nggak ada uang haram halal, nggak ada. Uang mesti ya uang, cara yang mendapatkannya itu yang dinilai halal haramnya, hasilnya itu. terus gimana Gus ya kok bisa dibuat ke Mekah, sedangkan di sana kan tanah suci? Ya tergantung niatnya orangnya itu ya Mas. Oh dia, niatnya bukan niat ibadah, kadang-kadang Jalan-jalan niat rekreasi, ya niat rekreasi nggak ada. Nah ini semua kalau niat haji ya semua juga menjalankan apa tuntutannya itu, tapi dia ikut saja ya, nggak ada niatan haji, cuma rekreasi lah, jalan-jalan. Ya nggak apa-apa ya, sampai sana nggak apa ya, rekreasi ya bisa ya, nggak ada kok istilahnya balik atau gini nggak ada ya. Oh, niatannya nawaitunya itu niatan niat jalan-jalan ya dinilai mabrur apa gimana itu ya nggak tahu, mau jalan-jalan kok. Sama orang datang ya datang, orang pergi ya berangkat jadi ya berangkat, jalan-jalan, nggak ada kok niat haji. Dia sudah tahu uangnya uang dari sini, dari hasil ini kok ya mesti niatnya niat jalan-jalan kok. Nah, niat sungguhan ya enggak ya, uangnya didapat dari hasil jeripaya, uang halal, dan niat sungguh-sungguh menjalankan ibadah haji ya bisa. Dia menjalankan apa tuntunannya bisa, tapi dia sudah tahu mengambil hasil jeripayanya dari pesugihan, dia kan sudah tahu. Nah, tapi dibawa pergi ke sana buat UN ongkos haji ya bisa, tapi niatnya lain, dalam hati niat jalan-jalan rekreasi ya bisa, sama saja. Bisa nanti di hotel. Jalan-jalan dong, jalan-jalan yang nggak ada. Gini Gus, saya dulu kan pernah dengar cerita itu, Iya. entah benar apa enggaknya itu, katanya kalau orang yang mencari pesugihan itu nanti rezeki anak cucunya itu yang diambil, itu apa benar Pak? Ya kebanyakan orang bilang macam itu Mas Nabi, bahkan orang-orang tua terdahulu bilang macam itu. Iya Mas Nabi, hasil anak rezekinya anaknya 7 turunan dijadikan satu itu mungkin iya Mas Nabi. Nyatanya gini Mas Nabi, sampean mengambil kekayaan dengan cara pesugihan macam itu. Nah, istilahnya harta yang sampean dapat, yang sampean miliki, nggak selamanya langgeng Mas Nabi. Nggak sampai ke anak sampean tuh nanti misalnya Bisa menikmati. sampean sudah nggak ada, terus diwarisi anak sampean, cepat habis, lama kelamaan cepat habis. Habisnya itu enggak, gimana caranya itu nggak tahu. Bahkan Ada saja ya. kehidupan anak cucu kita Ya, bisa lebih miskin daripada lebih miskin lagi, sengsara. sengsara ya. Cepat habis, nggak tahu cara habisnya itu dengan jalan apa saja, nggak tahu. Entah sakit, Banyak cobaannya lah. entah gimana buat gini cepat habis. Terus anak turun kami nanti nggak meneruskan seperti sampean, ngambil itu sengcaranya lebih dari orang-orang itu masalah biasanya. Berarti Banyak yang kejadian macam itu. kasihan anak cucu ya Gus ya. Orang Iya. mereka kan nggak tahu. Nggak tahu, sampean ngambil dengan cara macam itu, dia nggak tahu Nabi dengan cara macam itu. Yang kena imbasnya. Jelas itu Mas Nabi. Nah dosanya itu Mas Nabi nggak akan terampuni soalnya itu.
dari hasil dari sampean sudah niat saja ngambil sudah dosa, belum lagi menjalani ritual-ritual apa itu sekutu musyrik, terus lagi menumbalkan anak, apalagi menumbalkan anak. Nah, dosanya nggak akan tahu nih. Nanti nggak sampai di situ saja Mas Nabi. Biasanya tiap malam apa atau hari-hari apa tertentu itu dia menjalani ritual-ritual tertentu dalam rumah. Biasanya buat kamar sendiri gitu, menjalani ritual. Tergantung perjanjian. Iya. Termasuk kan juga musyrik masuk juga meminta selain pada Allah kan gitu. Kayaknya gitu. Jadi hasilnya yang didapat itu kira-kira wujudnya itu kayak sebangsa makhluk halus atau benda-benda pusaka, itu siapa yang kira-kira? ya sebangsa bangsa Mas Nabi, makhluk halus iblis itu Mas Nabi sampean juga tahu sering narik itu terus dimasukkan ke mediator itu Mas Nabi hasilnya. Dengan cara itu. Soal benda itu kan lantarannya saja, nanti kan wadahnya saja itu. Hanya tempat. Jadi ya tergantung semuanya itu niatnya. Tergantung niatnya. Soal uangnya dipakai apa saja bisa sama uangnya sama, nggak ada istilahnya misalnya dibuat beli semen nyumbang ke masjid, oh ini uang haram, nggak tahu orangnya ya bisa ya dibuat beli semen sumbangkan ke masjid bisa ya, cuma cara mendapatkannya yang beda-beda. iya, cara mendapatkannya itu yang dinilai halal haramnya Mas Nabi. Bahkan dia pun tahu dengan cara macam ini haram, dia pun tahu tapi dia sudah tertutup, terpengaruh istilahnya. tertutup batinnya wis gak istilahnya wis gak ngurus Ingin ini cara instan. ingin cara dengan Malas kerja. biasanya gitu, Saya pengen kaya. cepat Iya. kaya. Gitu. Kok semuanya itu kok bisa dikabulkan, Gus? Nggak semua orang minta kekayaan itu dikabulkan Mas Dia. Oh, Bahkan yang nggak lulus, Ada yang nggak lolos iya itu. nggak diterima. Nggak semua orang pergi ke tempat sakral, tempat itu terus pulang Asal berhasil nggak semua orang. berarti sulit juga, Gus. Nggak semua orang. Ada rintangannya. Ada yang nggak hasil, Ada yang nggak hasil. nggak diterima di sana, nggak sukses. Ada yang nggak diterima lah istilahnya. Nggak semua orang niat ngambil sugihan ke tempat ini terus pulang mesti hasil, nggak semua. Mungkin ada faktor-faktor yang membuat hal itu Iya. nggak bisa berhasil gitu sih ya. Mungkin gimana atau kurang sesajinya atau gimana mungkin. Nggak tahu macam itu. Nah, gini Mas Nabi, soal yang ditumbal-tumbalkan itu ya orang mungkin nggak tahu kalau anak yang ditumbalkan itu sengsaranya macam mana, nggak tahu. Seandainya tahu nggak akan tega menumbalkan anak demi kekayaan sesaat. Berapa sih umur kita sih? Menikmatinya berapa sih? Berapa tahun kita menikmati? Nah, masih lama kita hidup di akhirat, di dunia sana kekal. Kira-kira yang menumbalkan itu apa nggak tahu Gus? Kalau yang wah nanti ini yang jadi korban anaknya atau istrinya atau orang tuanya gitu apa sudah dikelabui sama Juru kuncinya biasanya nggak jadi nggak dijelaskan langsung. nggak langsung biasanya. Misalnya gini Mas Nabi, soal itu dulu kita pernah pergi ke mana tuh, Tulungagung itu yang kera-kera banyak kera. Iya. Kita pergi ke sana itu. Ngujang itu. Nah, kera-kera kan anak manusia semua Mas Nabi. Sampai juga tahu. Iya. Tapi wujudnya kera, tapi dilihat batin kan. Kita batinnya
Kera masalah itu. lihat Nah, anak ini ya, manusia. tega tak seandainya sampai anak sampai jadi kera macam itu, nah, diperbudak. Yang kerja berarti. Iya, disuruh diperbudak lah di situ, suruh apa saja gitu. Nah, kalau orang biasa, orang lihat biasa ya wujudnya kera asli, ya melihatnya kera asli. Tapi sampai lihat dengan mata batin kan wujud anak manusia semua itu. anak-anak yang ditumbalkan. Kalau Kita yang- pernah Ya. nanyain satu dulu gitu. Ya. Kalau yang wujudnya kayak makanan-makanan berarti bukan kayak daging manusia, itu bukan ya guys ya. Mungkin berupa makanan kayak ikan atau ayam gitu berarti. Jadi kita makannya itu bisa lahap sampai habis gitu sehingga Ya yang dilihat itu biasanya di pandangan jeruk tua. kuncinya ya, Nah, jeruk kuncinya misalnya memberi ikan bandeng, suruh menghabiskan. Ya wujudnya dilihat orang itu ikan. Padahal yang nggak tahu itu Nggak tahu anaknya yang dimakan gitu. Sampai makan ikan, nah itu sampai makan ikan itu anak sampai di rumah sudah kesakitan masalahnya itu. Nah biasanya ikannya habis, anak sampai nanti pulang sampai anak sampai sakit meninggal. dibawa ke sana. Nah, iya, Jadi budaknya arwahnya juga dibawa ke sana gitu. Hanya saja jasadnya saja yang dimakamkan. Jadi nggak sebanding. Ya, harta yang didapat itu seberapa sih? Besok pun juga ditinggal. Biasanya ditinggal masalah ini, kita mati lo bawa apa? Tapi pengorbanannya berat macam itu kan gitu. Kan nggak sebanding. dosanya nanti. Nah, dibuat warisan juga nggak bisa. istilahnya ya. Tapi kalau orang gini Mas Rawi, orang ingat macam itu ya nggak akan tega. nggak akan melakukannya sebenarnya. Hanya orang yang nekat saja, itu hanya orang yang sudah Gelap mata. gelap mata, itu hanya tertutup mata hatinya, itu sudah nggak ada istilah Terus keimanannya dosa. juga Iya, mungkin nggak berpikir panjang lah itu. Hanya yang dilihat itu kemewahan saja, Buat senang-senang buat juga. senang-senang. Makanya Makanya dunia. makanya yang mendapat dia terus putus asa mencari kekayaan dengan cara macam itu, pergi ke tempat ini gitu. Dan nggak semuanya orang pergi terus pulang hasil dapat sukses, nggak semuanya. Ada yang nggak lolos. Nah, gitu nggak kok. Selama misalnya kita bertiga pergi ke sana ke tempat ini, terus bertiga ini ingin mencari pesugihan. Nah, belum tentu saya diterima atau ini diterima, belum tentu diterima. Kadang balik nggak Nggak sukses, apa-apa. nggak sukses. Itu. Tapi desanya tetap tercatat. Karena sudah ada niat. Ya, sudah ada niat mau. Nah, apalagi misalnya sampai diterima pulang, terus ada ritual itu ya terus dicatat desanya itu terus mengalir. Tidak mau tanya apa lagi ya kan? Sampun. Kemudian barangkali ada yang Sampun. bertanya. Sudah. Yes, ya enak guyon ngene ambek tambah ama ngomong-ngomongan enak. Nggih. Ya, saya kira sudah cukup Gus ya. Nggih. Kalau boleh ditutup saja. Atau barangkali sebelum ditutup Gus Ibran mau menyampaikan sepatah dua patah kata buat pemirsa atau teman-teman Untuk GSB mengingatkan. untuk mengingatkan sekali lagi Ya pada itu teman tadi sudah tutup saja ya. Saya kira sudah paham lah. ya itu tadi sahabat semuanya, penjelasan Gus Ibran kenapa selama ini selalu bikin konten tentang mengungkap tentang pesugihan dan juga tumbal-tumbal. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin amin. Dan tak lupa
Saya ucapkan terima kasih kepada Gus Ibran dan juga Mas Dian atas waktu yang diluangkan sehingga tercipta tayangan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, komen juga, Teks sebanyak-banyaknya ya. video yang sebanyak-banyaknya. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.